Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Caesar Pratama. Saya dari kelas TRPL 1D. Pada video ini saya akan menjelaskan cara membuat IRD dengan judul Desain Database Kepegawaian. Langsung saja, ini sudah ada kasus untuk IRD saya. Oke, yang pertama yaitu perusahaan A memiliki 100 pegawai. Setiap pegawai dipimpin pengawas dari pegawai perusahaan itu sendiri dan tidak semua pegawai memimpin pegawai yang lain. Oke, terima kasih. Kita langsung saja kita bikin datanya di MySQL Workbench. File, new model. Yang pertama kita akan bikin tabel. Nah, klik add table. Kita beri nama pegawai. Untuk value atau column name isinya, yang pertama ada nomor KTP, lalu nama, terus ada alamat, jenis kelamin, lalu yang terakhir ada gaji. Oke, udah ada tabel pegawai. Kita bikin tabel lagi satu, yaitu pengawas. Untuk value isinya column name sama seperti tadi, nomor KTP, nama, alamat, oke, jenis kelamin, lalu yang terakhir gaji. Oke, kita selesaikan. Sudah ada dua tabel. Lalu lihat lagi. Sehingga satu pengawas dapat memimpin beberapa pegawai. Oke, kita bikin dua tabel lagi, yaitu tabel departemen. Nah, untuk isinya ini value-nya nomor, nama, lokasi, jumlah pegawai. Nomor, nama, lokasi, dan jumlah pegawai. Departemen. Isinya nomor, nama, lokasi, dan yang terakhir jumlah pegawai. Oke, cukup. Satu lagi tabel, yaitu tabel proyek yang isinya nomor, nama, dan lokasi. Oke, kita kasih nama proyek, value-nya nomor, nama, lalu yang terakhir lokasi. Nah, kan udah jadi nih 4 tabel ini. Lalu kita scroll ke atas. Nah, ini ada add diagram, langsung kita masukkan ke diagram. Klik tables. Nah, ini 4 tabel yang kita bikin tadi, langsung kita drag ke sini. Yang kita drop di sini yaitu departemen, pegawai, pengawas, dan proyek. Kita susun dikit-dikit biar rapi. Oke.
Nah, lalu untuk relasinya, yang pertama kita bikin relasi one to many antara pegawai ke pengawas. Nah, klik saja yang ini, klik pegawai, lalu klik lagi ke pengawas. Nah, ini disebut relasi one to many antara pegawai ke pengawas. Oke, kita lanjut. Sehingga satu pengawas dapat memimpin beberapa pegawai. Berarti tadi udah. Setiap pegawai bekerja untuk suatu departemen, dan dalam suatu departemen dapat terdiri dari beberapa pegawai. Nah, kita bikin relasi one to many untuk departemen, relasinya ke pegawai one to many. Oke. Lanjut. Setiap departemen dikepalai oleh seorang pegawai yang bekerja memulai tanggal tertentu. Dikepalai oleh seorang, berarti kita butuh satu tabel lagi. Kita butuh satu tabel. Nah, klik ini, lalu tabel. Kita beri nama kepala pegawai. Oke. Untuk value atau isinya kolom name yaitu tanggal. Oke. Kita posisikan dulu. Kita relasikan departemen dengan kepala pegawai ini dengan relasi one to one. Klik ini 1.21. Nah, kita klik departemen, lalu klik kepala pegawai. Nah, relasi ini disebut relasi one to one antara departemen dan kepala pegawai. Oke, lanjut. Sebuah departemen. Sebuah departemen dapat berada di beberapa lokasi. Selain bekerja di suatu departemen, pegawai juga dapat bekerja pada beberapa proyek. Berarti kita bikin relasi lagi antara proyek dan pegawai, yaitu MTO alias many to one. Kita klik ini, kita klik proyek, lalu pegawai. Nah, relasi ini disebut relasi many to one, dari proyek ke pegawai. Oke, lanjut. Setiap proyek dikendalikan atau diatur oleh suatu departemen. Namun, sorry sampai sini dulu. Dalam suatu departemen. Oke. Berarti kita butuh relasi butuh relasi antara proyek dan departemen. Kita bikin relasi yaitu many to one, dari proyek ke departemen. Nah, relasi ini disebut relasi many to one. Oke, lanjut. Namun, suatu departemen tidak harus mengendalikan proyek. Satu departemen dapat mengendalikan beberapa proyek, dan satu proyek hanya dikendalikan oleh satu departemen. Satu proyek dapat terdiri dari beberapa pegawai. Nah, kita anggap saja satu proyek ini sebagai tunggal, ya. Terus beberapa pegawai ini kita anggap sebagai jamak. Jadi gini, kita bikin relasi antara pegawai ke proyek. Tadi kan dari proyek ke pegawai. Nah, ini sebaliknya. Kita bikin relasi one to many dari pegawai ke proyek. Nah, bentar, kita perbaiki dulu. Kita susun. Oke, jadi
Lalu untuk keperluan penggajian, perusahaan memerlukan data tanggungan pegawai. Seorang pegawai dapat menanggung beberapa tanggungan. Berarti kita butuh tabel lagi. Nah, klik ini, tabel. Kita beri nama tanggungan. Untuk value dan isinya, nah kita lihat dulu. Value atau isinya tanggungan yaitu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan dengan pegawai. Nah, langsung saja kita ketik nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Oke. Tanggal lahir. Lalu yang terakhir hubungan dengan pegawai. Oke, clear. Nah, udah jadi. Setelah selesai, kita bikin relasi antara tanggungan dan pegawai. Ini tanggungan dan pegawai. Oke. Relasi tanggungan dan kepegawai ini disebut relasi one to many. Kita lihat dulu. Jika seorang pegawai pindah, maka datanya akan dipindahkan atau dihapus. Berikut data tanggungan atau keluarganya. Nah, jadi jika pegawai itu tersebut pindah, maka mungkin datanya akan dipindahkan ke tempat barunya. Jika pegawai tersebut berhenti dan tidak pindah ke tempat lain atau sudah berhentilah, maka data tersebut ini akan dihapus oleh pihak perusahaan. Nah, kita rapi-rapikan dulu biar kita enak melihatnya. Kita bisa tahu urutan dari data-data ini. Oke, selesai. Nah, saya ulangi. Ini tadi kan jika seorang pegawai pindah, maka datanya akan dipindah atau dihapus. Berikut data tanggungan keluarga. Nah, jika pegawai itu pindah ke tempat lain, mungkin datanya akan dipindahkan ke tempat yang baru. Nah, untuk jika berhenti dan tidak ada berhenti total, berarti pegawai tersebut datanya akan dihapus oleh pihak perusahaan. Oke, sekian. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.